Pemirsa, Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah di luar kemampuan manusia. Sebuah kalimat yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nyatanya dalam setiap permasalahan, Tuhan tidak hanya menghadirkan kegetiran, namun di baliknya ada sebuah hikmah luar biasa yang jika kita mampu memaknai lebih dalam lagi, itu ada dalam sana. Seperti sahabat Jas Alvin berikut ini ya, di tahun 2013 merupakan tahun yang memberikan hikmah dan pembelajaran hidup yang begitu banyak, dan justru menjadikan mereka mampu memaknai diri dan bisa hidup lebih baik lagi. Saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Ahmad Dhani di Jas Alvin. Dan, halo. Welcome back. Happy New Year. Keren kali. Sehat Dan? Sehat. Lebih ini nih, di sini boleh, biar kita lihat ini. Oke, 2013 begitu banyak cerita, begitu banyak kejadian. Setelah sempat cooling down, saya dengar di awal tahun ini sudah merencanakan untuk menuntaskan kasus pencemaran nama baik katanya. Woi. Nah, sudah sejauh mana prosesnya nih? Atau seperti apa mungkin bisa sharing sama kita? Kirain nggak boleh masuk TV nih. Ternyata boleh ya. Ya, kasus hukum ya, ya tentunya saya serahkan semuanya ke kepolisian ya. Dan memang sudah hampir semua udah hampir diperiksa sih, saksi ahli semuanya. Sebenarnya bukan kasus pencemaran nama baik sih. Ya. Karena kalau itu kan, kalau pencemaran nama baik itu kan dalam tanda kutip ada yang dirugikan. Bukan. Itu kan KUHP ya. Kalau ini undang-undang ITE. Betul. Ini undang-undang ITE. Jadi beda. Kalau pencemaran nama baik itu di kriminal umum, krim umum. Kalau ITE itu di Krimsus. Gitu. Jadi saya melaporkannya ke Krimsus karena ini pencemaran nama baiknya kan tidak melalui TV swasta atau tidak media cetak, tapi melalui Twitter. Jadi sehingga nggak melibatkan siapapun. Gitu. Tapi sebetulnya batasan itu seperti apa sih, Dan, kalau kita boleh dari pandangan Dhani sendiri tentang di sosial media itu sendiri? Sebenarnya saya sih ini sebenarnya bukan masalah pribadi saya ya sebenarnya, karena terus terang meskipun saya dihina, meskipun martabat saya direndahkan, meskipun saya difitnah di Twitter seseorang, itu sebenarnya pada intinya sih sebenarnya tidak mengurangi martabat saya atau dalam tanda kutip ya, menurut saya pribadi ya. Jadi tapi ini lebih kepada kasus ini saya anggap karena banyak yang marah sama saya, ngapain sih kamu kayak gituan aja diurus gitu ya. Saya selalu punya explanation-nya ya, logical explanation. Ini bukan masalah saya, cuman ini masalah bagaimana udah ada undang-undang yang mengatur bahwa di dalam Twitter itu orang tidak boleh mencemarkan nama baik, merendahkan martabat, fitnah dan lain-lain ya. Di dalam Twitter tuh nggak boleh. Undang-undangnya udah jelas gitu ya, undang-undangnya jelas. Nah, saya kepingin ini dijelaskan lagi, apakah memang di Indonesia ini memang Twitter itu boleh digunakan untuk mencemarkan nama baik orang, boleh digunakan untuk merendahkan martabat orang, atau boleh digunakan untuk fitnah pada orang lain. Ya, cuman pengen itu aja. Kalau memang ini nggak boleh, ya harus ditindak yang melakukannya. Kalau ini boleh, ya dibiarkan saja yang melakukannya. Jadi itu yang Dhani kehendaki ya? Itu yang saya mau itu lebih luas, bukan khusus untuk saya pribadi. Bukan. Adakah pihak yang paling dirugikan atau diuntungkan dalam kasus ini, Dan? Dalam kasus ini tentunya pihak yang dirugikan tentunya keluarga saya. Ya. Saya pribadi mungkin saya tidak bermasalahkan, tapi keluarga saya mungkin merasa resah. Penggemar saya seluruh Indonesia itu juga merasa resah gitu kan. Terutama anak saya, ya kan? Terutama anak saya. Ya siapa sih yang mau bapaknya dihina-hina seperti itu ya? Dulu zamannya waktu zaman saya masih SMA, bapak saya pernah orang giniin dadanya ayah saya aja dulu, papa saya dulu. Wah, saya langsung nggak habis pikir, langsung saya suruh gini orangnya udah. Jadi emang udah gelap mata. Ya. Ya, namanya orang tua tuh memang nggak bisa direndahkan begitu saja. Jadi yang diinginkan dari penuntasan kasus ini adalah tadi yang dibilang. Sebenarnya bukan itu saja, karena anak-anak udah mulai liar nih, ya kan? El udah nantangin tinju, ya kan? Ponakan saya juga udah mau, saya bacok aja. Karena sampai ada reaksi yang seperti itu maksud saya. Ponakan saya udah bahaya nih, saya bacok aja langsung, jangan, udah ya kalau itu saya selesain. Saya tunjukkan kepada anak-anak, kalau mau ada masalah seperti ini, maka dari itu
alasan saya kedua untuk melaporkan polisi adalah supaya anak-anak tahu bahwa ini loh masih ada jalur hukum yang bisa kita lakukan. Sementara cooling down dulu gitu. Tapi ada jalan damai nggak? Apa? Ada jalan damai? Saya sih udah janji sama pengacara saya bahwa ini nggak akan damai. Karena waktu itu si pelaku pernah berdamai dengan Anton Medan kalau nggak salah. Pernah berdamai gitu loh. Tapi ternyata perdamaian itu tidak membuat si pelaku jera. Jadi intinya nggak mungkin ada perdamaian karena ternyata perdamaian itu tidak membuat si pelaku jera gitu. Dan di tahun 2014 ini sendiri kan sidang untuk dul katanya dimulai. Ya. Nah ini mungkin bisa sharing sama kita sejauh ini. Kalau saya sih dari awal memang menyerahkan masalah ini kepada kepolisian dan kejaksaan ya. Karena dari awal saya juga pernah selalu bilang bahwa jangan anggap Dul ini anak saya. Ya. Seperti kasus yang pertama tadi, kasus pencemaran baik dan fitnah tadi. Ini bukan masalah kasus saya, tapi ini kasus Indonesia nih. Harus bagaimana menghadapi seseorang yang sering mencemarkan nama baik, seorang yang sering fitnah itu harus gimana ini. Nah, seperti ini juga gitu. Jangan dianggap ini anak saya. Jadi saya serahkan kepada polisian, bagaimana terserahlah. Ini Dul ini anak Indonesia. Saya serahkan semua kepada bijaksana, kepada polisi. Saya serahkan bijaksana kepada kejaksaan, mau diapain anak saya terserah lah gitu. Karena ini akan menjadi contoh bagi anak-anak seusia Dul nanti ketika menghadapi masalah serupa atau ketika menghadapi masalah kriminal yang lebih berat mungkin ya. Karena Dul kan tidak melakukan kriminal. Jadi nggak sama lah kecelakaan dengan kriminal gitu kan. Dan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa sebenarnya tidak ada penjara atau hukuman kepada anak-anak di bawah usia dewasa ya, di bawah usia dewasa. Undang-undangnya sudah berlaku sebenarnya, sudah sah. Sudah sah, tinggal berlakunya aja di bulan Juni 2014. Tapi ada hubungannya dengan perseteruan dengan Maya nggak ya? Kita break dulu aja, kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alvin.